Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Adik-adik Sobat Eksis, apakah kalian tahu apa itu rantai ekonomi? Ya, seperti halnya dengan rantai makanan yang setiap komponen makhluk hidup saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, begitu pula dengan rantai ekonomi. Rantai ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, ternyata adik-adik, kita atau yang bisa disebut sebagai masyarakat sangat berperan penting dalam rantai ekonomi. Nah, agar kalian lebih mengetahui tentang peran masyarakat dalam rantai ekonomi, yuk kita simak video ini sampai selesai. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi melaksanakan aktivitas ekonomi karena beragam kebutuhan. Beragam kebutuhan tersebut akan menjadikan jumlah kebutuhan suatu barang dengan barang yang lainnya itu berbeda. Beragam kebutuhan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaan, penawaran, pasar, dan harga suatu barang. Oh ya adik-adik, mengapa ya barang yang kita butuhkan itu bisa berharga mahal, murah, langka, ataupun kadang malah mudah dicari? Ada banyak faktor yang mempengaruhi tentang suatu barang. Salah satu faktornya yaitu tentang faktor permintaan dan penawaran. Faktor permintaan dan penawaran itu tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas yuk tentang permintaan dan penawaran. Adik-adik Sobat Eksis, pernahkah kalian membeli cabai? Ketika cabai harganya murah, maka banyak sekali konsumen ataupun pelanggan yang membeli cabai tersebut. Tapi kebalikannya, ketika cabai harganya sangat tinggi, maka banyak sekali konsumen ataupun pelanggan yang tidak mampu membeli cabai karena harganya yang sangat mahal. Nah, hal ini berkaitan dengan konsep permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu. Untuk lebih memahaminya, mari kita ketahui tentang hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin rendah harga barang, maka semakin tinggi permintaan dari konsumen. Dan semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit permintaan dari konsumen. Jadi, konsep permintaan ini adalah konsep yang dilihat dari sisi konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Yang keempat, selera konsumen. Dan yang kelima atau yang terakhir, ekspektasi atau perkiraan. Nah, sekarang kita beralih untuk membahas tentang konsep penawaran. Adik-adik, masihkah kalian ingat pada zaman pandemi dulu, harga masker dan hand sanitizer itu melambung sangat tinggi. Sehingga banyak sekali produsen yang memproduksi masker dan hand sanitizer karena hal tersebut membawa keuntungan bagi produsen. Nah, hal ini berkaitan dengan konsep penawaran. Sehingga, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh produsen. Dan semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan oleh produsen. Jadi, konsep penawaran ini adalah konsep yang dilihat dari sisi produsen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga sumber produksi. Yang ketiga, tingkat produksi. Yang keempat, ekspektasi atau perkiraan. Hal-hal seperti permintaan dan penawaran tidak ada gunanya jika tidak ada pasar. Pasar adalah sarana ataupun tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar tidak hanya berbentuk pasar tradisional, tapi juga bisa berbentuk mall, toko, warung, minimarket, bahkan toko online.
Nah, pasar sendiri adalah tempat distribusi barang dan jasa. Jadi, produsen mendistribusikan ataupun menawarkan barang dan jasanya di pasar, konsumen mencari barang di pasar. Nah, pasar sendiri ada banyak fungsinya loh adik-adik. Berikut ini adalah fungsi dari pasar. Fungsi pasar. Yang pertama yaitu fungsi distribusi. Fungsi pasar sebagai saluran distribusi artinya pasar sebagai sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Penjual menawarkan produk dan jasa pada harga tertentu dan berharap mendapatkan laba dari penjualan produk dan jasa. Sedangkan konsumen melakukan permintaan atas suatu produk dan jasa dan berharap mendapatkan harga yang murah agar semua kebutuhannya dapat tercapai. Perbedaan keinginan penetapan harga antara penjual dan pembeli ini menimbulkan tawar-menawar dan membentuk harga keseimbangan atau harga pasar. Yang ketiga yaitu fungsi promosi. Sebagai saluran distribusi, pasar akan melakukan promosi kepada konsumen agar mereka tertarik membeli produk dan jasa. Dalam situasi ini, produsen diuntungkan dengan adanya promosi yang dilakukan oleh pasar. Di awal tadi, Kak Ella sudah menjelaskan bahwa permintaan dan penawaran sangat berpengaruh terhadap harga suatu barang. Nah, sekarang kita membahas tentang apa itu harga. Harga adalah nilai tukar barang ataupun jasa yang berbentuk uang. Nilai tukar yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Harga keseimbangan terjadi ketika jumlah dan harga barang yang ditawarkan dan diminta berada pada satu titik. Harga merupakan suatu hal yang penting dalam ekonomi. Ada beberapa fungsi dari harga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan perhitungan nilai jual barang dan jasa. Yang kedua, mempermudah kegiatan transaksi jual-beli. Yang ketiga, sebagai acuan konsumen untuk mengetahui kualitas barang dan jasa yang akan dibeli. Yang keempat, harga yang ditetapkan secara benar akan menghasilkan keuntungan bagi produsen. Dan yang kelima atau yang terakhir, sebagai acuan bagi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian barang dan jasa. Perbedaan kebutuhan dalam masyarakat akan mempengaruhi permintaan, penawaran, dan harga suatu barang. Namun sebaliknya, perbedaan kebutuhan dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti peran dan status dalam masyarakat. Nah, sekarang kita membahas tentang status sosial. Status sosial bukanlah status di media sosial ya adik-adik. Status sosial adalah tempat ataupun posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Tahukah kalian bahwa setiap orang itu memiliki status sosial loh, bahkan kalian juga memilikinya. Apakah kalian tahu apa status sosial kalian? Yap, kalian memiliki status sosial sebagai anak, siswa, kakak, ataupun adik. Nah, jadi status sosial dalam seseorang itu bisa lebih dari satu ya. Dalam status sosial juga terdapat unsur hak dan kewajiban. Jadi, seseorang itu memiliki apa yang dapat diterimanya dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang manusia. Misalnya, kalian mempunyai status sosial sebagai anak, maka kalian mendapatkan hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan memiliki kewajiban untuk menaati orang tua. Status sosial setiap orang itu bisa berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tingkatannya lebih tinggi, ada pula yang tingkatannya lebih rendah. Misalnya seperti status sosial antara guru dan murid ataupun siswa. Guru memiliki tingkat kekuasaan ataupun prestis yang lebih besar, sedangkan murid memiliki tingkat kekuasaan dan prestis yang lebih kecil. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan status sosial. Berikut ini adalah 3 cara untuk mendapatkan status sosial. Cara mendapatkan status sosial. Yang pertama yaitu ascribed status. Ascribed status yaitu status sosial yang diperoleh dengan sendirinya atau otomatis akan didapatkan karena faktor keturunan.
Contohnya, anak seorang bangsawan akan menjadi bangsawan pula dan mendapatkan kehormatan dari masyarakat karena status sosial yang diwariskan dan yang dimiliki oleh orang tuanya. Yang kedua yaitu assigned status. Assigned status yaitu status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atas jasanya. Pada dasarnya, status yang diperoleh adalah akibat dari status yang telah diperolehnya terlebih dahulu. Contohnya, seorang pahlawan yang dihargai oleh masyarakat atas jasa perjuangannya. Untuk menjadi seorang yang disebut pahlawan, tentu ia harus berjuang mencapai statusnya dengan semua pengorbanan baik jiwa ataupun raganya. Dan yang ketiga yaitu achieved status. Achieved status yaitu status yang diperoleh melalui usaha yang disengaja terlebih dahulu. Untuk memperoleh status ini harus melalui perjuangan yang panjang dengan memerlukan pengorbanan dan lebih bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Hampir semua status yang dimiliki oleh seseorang di masyarakat harus diperjuangkan terlebih dahulu dalam meraihnya. Contohnya seperti perjuangan untuk mencapai gelar akademis. Adik-adik Sobat Eksis, status sosial yang dimiliki oleh seseorang akan menghasilkan peran sosial. Peran sosial merupakan eksekusi dari hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dari status sosial yang dimilikinya. Contohnya seperti status sosial sebagai seorang karyawan, maka ia mempunyai kewajiban untuk bekerja, mendapatkan hak yaitu menerima gaji, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang ia lakukan. Nah, peran sosial dan status sosial akan menghasilkan diferensi sosial dan stratifikasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial? Diferensiasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat yang secara horizontal. Pembedaan ini tidak berdasarkan tingkatan ataupun memiliki derajat yang sama. Pembedaan anggota masyarakat ini bisa didasarkan seperti dari suku bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Contohnya seperti tidak ada tingkatan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah antara suku Jawa dan suku Sunda. Maka dari itu suku Jawa dan suku Sunda adalah sama. Sedangkan stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan kelas-kelas sosial ataupun tingkatannya, seperti tingkatan ekonomi, politik, ataupun pendidikan. Dalam stratifikasi sosial itu biasanya akan muncul kelas-kelas sosial ataupun kelompok sosial, seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, tingkatan dalam stratifikasi sosial itu biasanya adalah sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Jadi, stratifikasi sosial itu ibarat tangga. Dalam tiap tangganya ataupun tingkatannya ada kelompok masyarakat yang mendudukinya. Menurut seorang ahli, yakni Surjono Sukanto, stratifikasi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Pada stratifikasi sosial terbuka, semua orang dalam tiap lapisan bisa berpindah ataupun melakukan mobilitas sosial, baik mobilitas sosial naik atau turun. Dengan konsep tersebut, maka semua orang berpeluang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai suatu status tertentu berdasarkan usahanya masing-masing. Contohnya seperti negara yang menganut sistem ekonomi liberal, membuat masyarakatnya bisa berpindah dari golongan miskin menjadi golongan kaya karena usahanya. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial tertutup. Pada stratifikasi sosial tertutup, mobilitas sosial untuk bisa melaju dari satu lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial lainnya sangat terbatas, khususnya dari lapisan sosial masyarakat kelas bawah ke lapisan sosial masyarakat kelas atas. Masyarakat dengan lapisan kelas bawah hampir tidak mungkin bisa naik kelas menjadi kelas atas. Stratifikasi sosial tertutup ditentukan berdasarkan kelahiran ataupun ascribed status. Contohnya seperti yang terjadi pada lapisan atas sebuah monarki kerajaan atau kaum bangsawan. Yang ketiga yaitu stratifikasi sosial campuran. Pada stratifikasi sosial campuran, konsep stratifikasi menunjukkan adanya perpindahan atau mobilitas sosial yang dilakukan individu
dari stratifikasi yang tertutup menuju stratifikasi sosial yang terbuka. Stratifikasi sosial campuran ini merupakan gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Contohnya seperti pernikahan yang terjadi antara individu dengan strata kelas atas dengan kelas bawah. Perpindahan dapat terjadi dengan kemungkinan kelas bawah naik kasta menjadi kelas atas atau sebaliknya. Nah, itulah tadi materi tentang peran masyarakat dalam rantai ekonomi. Dalam materi ini kita jadi mengetahui bahwa masyarakat dan berbagai kebutuhannya akan mempengaruhi keberadaan dan harga suatu barang. Begitu pula beragam kebutuhan masyarakat itu dipengaruhi oleh posisi masyarakat itu sendiri. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali adik-adik.